Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denanda Baharudin Asmi dari SD Kemala Bayangkari 5 Lamongan, calon guru penggerak Angkatan 9. Mohon izin saya akan melakukan demonstrasi konstekstual terkait pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ki Hajar Dewantara dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryo Ningrat. Beliau lahir 2 Mei 1889. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional. Gelar tersebut tidak serta-merta diberikan. Akan tetapi beliau memiliki jasa yang sangat luar biasa terhadap perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dengan pemikiran-pemikiran beliau terkait pelaksanaan pendidikan yang ada di Indonesia. Kita tahu ada banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Antara lain, pendidikan harus memerdekakan manusia, baik secara mental, fisik, maupun spiritual. Pendidikan juga harus bisa menyesuaikan dengan kodrat zaman maupun kodrat alam. Selain itu, pendidikan juga harus mampu meningkatkan budi pekerti bagi setiap manusia. Tak lupa, semboyan yang terkenal sampai saat ini yang beliau kemukakan, yaitu Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ide gagasan yang sesuai pada era seperti ini, yaitu pendidikan harus bisa menyesuaikan dengan kodrat zaman maupun kodrat alam. Karena kita tahu bahwasanya pendidikan harus bersifat dinamis, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang dan kondisi lingkungan sekitar masyarakat. Penerapan pemikiran pendidikan yang harus menyesuaikan dengan kodrat zaman maupun kodrat alam itu karena pendidikan saat ini sangat berperan besar menghadapi revolusi industri 4.0. Karena di era sekarang ini peserta didik juga harus bisa menguasai teknologi baik secara fiber maupun jaringan. Era-era sekarang ini memang sangatlah mengharuskan setiap manusia, khususnya peserta didik, itu harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini. Oleh sebab itu, pendidikan harus segera bisa menyesuaikan agar peserta didik tetap bisa menggali setiap potensi yang ada pada setiap dirinya. Diharapkan guru juga harus mampu menuntun peserta didik agar tetap bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Ada beberapa hal terkait penerapan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang berdasarkan pada kodrat alam maupun kodrat zaman, yaitu salah satunya adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Salah satu yang kita lakukan adalah dengan melaksanakan pembelajaran abad 21, di mana pembelajaran tersebut menekankan pada peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator, guru hanya sebagai media yang membantu anak mengembangkan potensi dirinya. Maka dari itu ada beberapa hal juga yang dilatih dalam pembelajaran abad 21, yaitu kreatif, kemudian yang kedua komunikatif, ada pula critical thinking atau pembelajaran yang berbasis masalah, kemudian yang terakhir adalah komunikasi. Salah satu pembelajaran yang pernah saya lakukan
terkait dengan pembelajaran abad 21 ini adalah pembelajaran yang berpusat pada anak ini adalah saya pernah melakukan praktek terkait dengan sifat-sifat cahaya. Saya hanya sebatas memberikan arahan. Di situ peserta didik saya minta untuk mencari sendiri apa saja sifat-sifat cahaya melalui demonstrasi ataupun praktek. Kemudian yang kedua adalah melatih kolaborasi anak dengan membuat es krim secara berkelompok. Kemudian tak lupa di kelas saya juga melaksanakan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, yaitu yang pertama adalah kurangnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sarana dan prasarana media pembelajaran yang ada di sekolah belum mampu menunjang pelaksanaan pembelajaran abad 21 tersebut. Akan tetapi saya menemukan beberapa solusi, yaitu saya harus membuat sendiri media pembelajaran tersebut sehingga anak masih bisa merasakan pengalaman pembelajaran yang sangat berkesan bagi dirinya, yang sesuai dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya berharap dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, perkembangan pendidikan di Indonesia makin lebih baik dan tujuan pendidikan yang ada di Indonesia tercapai dengan maksimal. Dan tak lupa juga peserta didik dapat merasakan dampak positif dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik secara budi pekerti, secara mental, maupun secara keimanan. Dan tak lupa peserta didik mampu menjadi pelajar Pancasila. Demikian demonstrasi kontekstual dari saya terkait pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.